Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast kali ini edisi kedua kalau nggak salah ya untuk season 2021. Berhubung akhir-akhir ini banyak yang mulai dengar, Bayu kasih saran. Karena YouTube ini adalah podcast, saran gue adalah lu kalau punya earphone pakai earphone, kalau nggak ya lu taruh aja HP lu sambil lu dengerin kalau lagi nyetir ya nyetir. Jadi nggak usah dipelototin videonya, karena videonya juga ya cuma pemanis doang. Jadi podcast ini gue bikin untuk teman-teman yang nggak punya link ke Spotify atau ke platform-platform podcast di luar sana dan kalian lebih suka buka YouTube gitu. Kalau yang punya HP agak mahalan sih biasanya gampang dapat gue di Spotify. Kita hari ini akan bahas soal Mark Marcus dulu. Jadi, gue sebenarnya agak bingung kenapa media agak anyep ya soal ini. Mereka nggak membahas sama sekali perkembangan kesehatan dari si Jurdun Drakor. Nah, gue sih berhembus sepoi-sepoi adalah bahwa kondisi penyembuhan lengannya itu nggak berjalan sesuai rencana. Jadi di Desember kemarin ini pas bulan ya. Nah bulan lalu itu kan dioperasi tuh. Terus tim dokter menemukan bahwa terjadi infeksi di tulangnya dia. Sumsumnya. Jadi tulangnya itu kan udah pada kopong-kopong di bor-bor kiri kanan karena udah 2 kali operasi. Nah operasi ketiga itu tetap dibor juga tapi ditempelin sama tulang implan baru dari panggul dia. Jadi yang kopong-kopong tempat di baut untuk operasi ketiga itu ditempel dulu sama implan dari panggul dia. Kemudian ada juga jaringan ikat dari yang refleks di lutut dia itu kan kita kalau dongkul lu masih bagus gitu kan diketok gitu itu kan refleks. Nah itu jaringannya sedikit diambil untuk memancing respon saraf dia itu diimplan ke lengan dia untuk otot dia dengan harapan refleks saraf dia itu lebih bagus dan tulangnya yang kopong-kopong gara-gara bor itu bisa mampat gitu ya buat tempat bor baru kayak gitu. Tetapi masalahnya adalah didapati ternyata mungkin karena kebanyakan aktivitas setelah operasi pertama dan kedua itu ada infeksi di tulang dia, bukan di lengan ya. Jadi istilahnya kayak gini, lengan lu kelihatan baik-baik dari luar, tapi dalamnya, tulangnya itu ada infeksi sumsumnya. Nah, itulah yang membuat saraf dia itu nggak bisa bekerja. Itulah kenapa gue bilang dia cacat. Jadi sarafnya yang nggak bisa bekerja, bukan ototnya, sarafnya. Refleksnya itu nggak ada. Jadi kemarin itu dokter memutuskan untuk memberikan dia treatment antibiotik yang intravena, yang diinfus. Jadi nggak main suntik lagi, nggak main oral yang diminum, nggak langsung diinfus. Itu kalau perawatan di rumah sakit itu biasanya sih 24 jam paling nggak minimal 12 jam itu mesti masuk di tubuh gitu kan. Nah, tetapi setelah seminggu berjalan, seperti yang kalian tahu, dia pulang ke rumah. Alasannya menurut adiknya si Alex Marquez itu mood dia lagi hancur banget. Jadi istilahnya orang-orang yang selama ini aktif tiba-tiba mesti terkurung di rumah sakit nggak bikin apa-apa, justru rumah sakit lagi sibuk sama COVID kan ya. Jadi dia merasa satu, gue menemuin rumah sakit, dua, gue bosan gitu. Akhirnya dia minta pulang. Nah yang masalah adalah pikiran gue, dia pulang tuh pulang istirahat total. Nyatanya adalah dia kerja. Honda manggil dia buat launching, manggil dia buat photoshoot, manggil dia buat wawancara. Kalau menurut gue dia ini disuruh pulang karena harus kerja, bukan disuruh pulang karena untuk penyembuhan, enggak, tapi untuk kerja. Makanya gue sempat bilang ini anak kayak Romusa, Bo. Budak kayaknya lu kerja aja terus, tapi ya itu pilihan perusahaan sih istilahnya kayak gini, gue udah bayar lu 15 juta euro per tahun terus lu cuman leha-leha di sofa gitu kan, berisik pula segala macam yang gak perlu diurusin lu urusin. Terus mana gue juga masih bayar punya asuransi operasi berapa, 2 kali 3 kali. Jadi ya wajar juga sih kalau disuruh kerja sama Honda. Cuman kasihan serius, kemarin sudah pikir kayaknya di pos kapan ya, gue bilang itu lengannya bakal lama nih sembuhnya. Target plan-nya adalah sebenarnya gini, kalau dia tanpa pengobatan antibiotik itu dia harus istirahat sampai Juni 2021. Nah, perhitungannya adalah dia hanya akan melewatkan 4 balapan.
Tetapi karena ada pengobatan antibiotik kemarin itu kan menurut Honda cuma butuh several weeks. Itu artinya mungkin 2 atau 3 minggu, nggak sampai sebulan. Karena kalau sebulan berarti mesti a month kan. Jadi dia bilang several weeks berarti 2 sampai 3 minggu itu maksimal. Itu kalau dia 2 sampai 3 minggu berarti dia akan memperpanjang masa penyembuhannya paling nggak sebulan lagi. Nah, itu artinya akan miss 2 lagi. Jadi istilahnya dia kalau dengan pengobatan antibiotik yang berjalan normal, yang infeksi itu sembuh di akhir Desember, ya paling nggak dia kembali bulan Juli ya. Nah, masalahnya adalah sampai sekarang nih, dia masih menjalani perawatan antibiotik. Jadi, kalau mau dibilang berapa persen progres penyembuhan, masih nol besar. Intinya kayak gini, kalau lu mau penyembuhan, kalau dia 6 bulan, kalau ini penyembuhannya ya, 6 bulan, 3 bulan untuk membuat jaringan itu menyatu, 3 bulan untuk fisioterapi. Itu kalau tanpa antibiotik. Nah, kalau dengan treatment antibiotik berarti harus dipastikan bahwa infeksi sudah tidak terjadi, baru bisa kita hitung mulai progres penyembuhan mulai dari nol. Nah, masalahnya dan infeksinya masih berjalan. Jadi yang emang nggak ada penyembuhan sama sekali, nggak ada progres sama sekali. Nah, kabar terbarunya adalah dokter udah mulai khawatir nih karena sudah mulai masuk bulan Januari, mestinya itu progres penyembuhan udah mulai jalan, tapi masih terjadi infeksi. Dokter mengatakan, oke, kita treatment baru. Mereka kabarnya bikin treatment perawatan di ruang hiperbarik. Itu ruangan yang bertekanan tinggi. Jadi kalau lu ke rumah sakit khusus yang kayak ruangan ICU itu kan tekanannya lebih tinggi dari ruangan sekitarnya. Itu untuk mencegah bakteri dan segala macam itu berkembang. Jadi katanya dia nih dirawat di ruang hiperbarik dengan harapan infeksinya tidak berkembang dan bakterinya juga tidak berkembang, jadi pengobatan antibiotiknya lebih efektif. Itu harapannya dokter. Dan itu dikasih tenggat waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Gua sih dengarnya sampai akhir Januari. Nah, kalau sampai akhir Januari ternyata masih juga infeksi, jeng jeng jeng. Operasi keempat dibuka. Operasi keempat ini sebenarnya sangat ditakuti oleh Marcus. Memang dari bulan Desember kemarin dia itu udah nolak banget untuk operasi keempat. Kenapa? Karena operasi keempat itu artinya, sorry to say ya, harus ganti tulang. Gue sih kalau dari segi, karena teman-teman gue ada yang dokter juga, menurut mereka sebenarnya lebih bagus untuk lu memulai penyembuhan jaringan tulang itu, kalau lu masih mau pakai tulang lu, masih mau pakai organ lu, itu memang harus pakai tulang yang sehat, yang masih fresh. Jadi jaringan ikat lu itu bisa nempel bagus di tulang. Ngerti nggak? Daripada lu pakai tulang busuk lu. Tulang busuk lu itu mestinya emang udah diamputasi, teman-teman. Udah nggak bisa mau melekat, udah bolong-bolong, udah kopong-kopong, udah infeksi pula. Coba ya. Memang setelah gosip ini keluar, si Marcus posting foto lengan dia baik-baik aja. Emang dari luar kelihatan bagus, tapi di dalam not that good actually. Dia emang selalu memperlihatkan foto bahwa lengan dia punya progres, tapi pada akhirnya tetap juga ketahuan bahwa itu nggak ada progres. Itulah gunanya Anda jadi sponsor. Lu bisa ngatur-ngatur. Pokoknya image-nya mesti gini. Soalnya kalau lu bikin panik orang, ntar jualan gue turun ya. Iya, mahal-mahal gue bayar lu, coba. Jadi seperti itu. Dia harus mulai fresh tulang baru, dan itu yang Marcus nggak mau. Kenapa? Karena kalau dia memulai operasi keempat ini, artinya ganti tulang lah ya. Gue nggak tahu itu entah itu dari mayit kayak entah dari mana gitu. Pokoknya fresh, harus tulang baru. Gue juga nggak yakin ada orang donor tulang soalnya. Mana ada coba. Biasanya sih dari mayit ya kan. Pokoknya kayak gitu. Dia harus paling enggak 1 tahun absen, teman-teman. Kenapa? Karena itu artinya lu harus memulai dari sendi. Ingat ya, sendi dulu, nyambung dulu sendi lu, baru mulai tulang lu, jaringan ikat dan tek-tek. Tapi itu kalau memang penyembuhannya berjalan dengan benar, itu bagus. Biasanya lebih bagus dan lebih cepat karena nggak ada infeksi di dalamnya, dan lu bisa memprediksi kalau lu emang nggak macem-macem, nggak neko-neko, itu lebih bisa diprediksi progres penyembuhan lu.
Nah, itulah kenapa kabarnya Honda belum memutuskan siapa yang akan menggantikan Marc Marquez setelah Bradle didapuk untuk turun di race Qatar. Karena mereka sendiri nggak tahu ini progres penyembuhannya seberapa persen. sementara Dovi sendiri sebagai istilahnya apa ya, solusi terbaik itu nggak mau kalau cuman buat winter test. Dia udah bilang pengen sih saya ada ide. Dia itu orangnya banyak ide, cuman butuh didengar. Tapi itu harus kita bicarakan dan saya nggak mau cuma sekedar untuk winter test. Dia bilang kayak gitu. Jadi intinya adalah Dovi mau kontrak penuh. Gue sendiri nggak yakin kalau dia cuma mau 1 tahun. Gue yakin dia maunya 2 tahun malah. Meskipun nggak banyak-banyak, mungkin ya setengah gajinya Marquez sih dia masih mau. Cuman intinya adalah yang lead pengembangan. Dia orangnya mau didengar. Itu akan kita bahas nanti soal dia sama daliknya. Jadi itu, kita lihat aja nanti perkembangannya di akhir Januari. Apakah treatment hyperbaric chamber ini berhasil atau tiba-tiba seujung-ujung kita akan dengar kabar operasi keempat. Gua nggak akan bahas soal pensi ya. Gua rasa juga dia nggak bakal mau pensi. Mungkin kayak Dovi juga cuti membalap. Cuman ya you know lah. Nggak tahu deh. Pokoknya kita lihat aja nanti Juni itu bakal ada pengumuman dia bakal lanjut membalap apa enggak. Oke, next kita bahas soal Kaisar Undan United dengan Gigi Daliknya. Jadi di wawancara sebelumnya si Daliknya itu mengatakan bahwa sejak 2019 mereka sudah tahu, Ducati sudah tahu bahwa mereka sudah nggak cocok sama Dovi. Intinya adalah mereka tidak sepakat secara teknis, itu menurut Gigi Daliknya. Nah si Dovi nyamber tuh, dia nuding. Dia bilang, emang sih katanya sih Ducati yang ngomong, padahal sebenarnya itu Daliknya yang ngomong. Kenapa? Karena di Ducati itu yang punya keputusan paling besar itu adalah Daliknya. Jadi soal teknis itu keputusannya Daliknya. Soal line up itu juga ada rekomendasi Daliknya. Dia menanggapi bahwa memang waktu di pertengahan tahun 2019 mereka ribut. Jadi dia ini ribut sama Daliknya dan para teknisi. Dia bilang waktu itu memang pertemuan teknis dan saya bicara sama semua teknisi dan kami ada perdebatan, ketidaksepakatan dan itu berakhir dengan konfrontasi. Dari situlah saya tahu bahwa Daliknya menutup pintu untuk saya. Dia memang diam, tapi pada saat itu dia sudah menutup pintu. Terus dia bilang, di Ducati itu bahasanya adalah Ducati yang ngomong, itu bahasanya. Tapi sebenarnya itu ada Daliknya punya keputusan. Daliknya itu salah satu pembuat keputusan di Ducati, itu katanya Dovi. Lu nggak akan bertahan kalau lu ribut sama dia, itu kata Dovi tuh. Termasuk soal line up rider, dia bilang contoh, waktu 2016, Daliknya lebih memilih untuk memungut Lorenzo dibanding mengambil Marc Marquez. Padahal saat itu Marc Marquez ada peluang untuk diambil. Jadi kan kalian tahu si Marquez ribut sama Bebe Vale tahun 2015 kan akhir. Nah 2016 itu ternyata bener nih gosip bahwa Honda agak nggak nyaman sama dia. Itulah kabarnya Ducati sebenarnya bisa ngambil. Tapi kata Dovi nih, Daliknya memutuskan untuk mengambil Lorenzo atas dasar dan saran dari Stoner sebenarnya. Jadi Lorenzo nih yang dipungut, kata Dovi, itu adalah keputusannya Daliknya. Padahal sebenarnya kalau dia mau mungut Marc Marquez itu adalah saat yang tepat. Tapi Daliknya nggak mau, dia justru lebih memilih Lorenzo dan memang sepertinya keterikatan Daliknya sama Lorenzo itu jauh lebih top chair dibanding sama Dovi. Jadi dia bilang di tahun 2017 kami ribut. Itu pertama kalinya dia ribut sama Daliknya. Karena memang Daliknya menurut dia kami lebih gak cocok sejak Lorenzo masuk. Tapi bukan gara-gara Lorenzo. Kami ribut besar dan sejak itu kami hampir tidak pernah bicara sama sekali. Cara saya dan tim untuk menyelesaikan kayak ngomong masukan atau butuh apa itu langsung ke insinyur, langsung ke teknisi, nggak ngomong ke Daliknya. Kalau misalnya ada yang perlu apa gimana, nah
teknisi sama insinyur ini yang ngomong ke daliknya. Jadi bukan Dovi yang ngomong ke daliknya. Istilahnya Dovi menuding bahwa sejak saat itu saya dan tim saya dijauhi oleh daliknya. Pokoknya intinya dia nyalahin daliknya lah di balik buruknya hubungan dia sama Ducati dan nganggurnya dia. Si daliknya bales, sebenarnya sih itu bukan hal yang patut untuk dibahas di media. Sebenarnya lu ngomong aja ke Ducati, tapi ya percuma juga, dia bilang. Kita udah habis, udah selesai babak itu. Saya menghormati dia bilang gitu. Saya menghormati dia karena dia adalah salah satu bagian dari kolaborasi kami. Saya berkolaborasi dengan banyak orang, bukan cuma dia, banyak pihak, yaitu ya teknisi, insinyur, petinggi, dan dia salah satunya. Mendapat kritik dari dia itu bukan hal yang bagus sih sebenarnya, tapi ya sudahlah, bab itu sudah lewat, saya sudah menyelesaikannya tahun lalu, dia bilang kayak gitu. Dia udah nggak mau bahas, jadi percuma juga. Itu sih intinya, si Dalinya bilang, ngapain juga lu bahas di media, percuma, nggak bakal balik lu ke Ducati. Entah akan apa lagi yang dibahas sama Dovi, gue agak-agak bingung. Sebenarnya dia lumayan curcol sih. Kemudian kita akan membahas soal Suzuki. Jadi sebenarnya waktu si Brivio sudah tanda tangan sama tim Alpine di F1 dan sisa tunggu pengumuman itu, Suzuki itu sebenarnya nggak percaya sih. Kenapa? Karena menurut mereka Brivio ini punya passion besar di MotoGP dan tidak akan mengkhianati mereka. Karena apa? Mereka sama-sama mulai dari nol nih untuk membangun tim Suzuki. Dan terutama karena Suzuki merasa masih perlu pembuktian bahwa mereka jurun bukan karena kebetulan, bukan karena Marc Marquez cedera. Tetapi sekonyong-konyong Brivio mengundurkan diri. Nggak ada angin, nggak ada hujan sih sebenarnya. Kabar yang gue dengar sih lebih kepada gejong dan challenge. Jadi dia ditantang buat memperbaiki tim Renault sama seperti dia membangun tim Suzuki. Itu yang dia di challenge dan dia merasa tertantang plus gejong. Udah pastilah ya kalau di tim F1 berapa gajinya dibanding MotoGP. Di luar isu bahwa dia punya, gue nggak tahu, ada pesanan dan rekomendasi khusus dari Alonso. Itu gosipnya sepoi-sepoi jauh banget ya. Tim Alpine ini adalah nama baru dari tim Renault dan tim Renault sudah mengumumkan akan merekrut Alonso. Alonso kan udah tahu ceritanya sama Bebe Vale dan review apa hubungannya sama Bebe Vale, kan kalian ngerti lah ya. Itu gosip-gosip yang jauh banget sepoi-sepoinya, tapi kita nggak akan bahas itu. Kita bahas Suzuki-nya. Banyak banget orang mengkandidatkan siapa yang bakal menggantikan Brivio, orang luar malah. Si Supo sendiri yang sudah terlempar dari dunia MotoGP ini tiba-tiba muncul dan dia bilang, saya masih mau bergabung kok kalau Suzuki manggil. Yang paling menarik adalah si Pablo Nieto. Nggak tahu kenapa ada wacana ini, si Pablo Nieto sendiri bilang ya nggak masalah kalau memang Suzuki mau ya saya mau gitu. Ya wajar lah, siapa juga nggak mau dari wong dia selama ini menangani tim Moto2 VR46, tiba-tiba ditawari untuk menangani tim pabrikan sebesar Suzuki. Siapa yang nggak mau? Tapi apa Suzuki mau? Enggak. Sini si Sahara sendiri sudah menegaskan tidak akan menggantikan Brivio. Dia sudah bilang Brivio itu tidak akan tergantikan. Mereka lebih memutuskan untuk membagi tugas Brivio. Jadi tugas Brivio itu kan sebenarnya banyak. Nah, dibagilah sama Suzuki. Untuk yang bagian manajerial itu ditangani oleh Shinichi Sahara sendiri. Kemudian yang bagian teknis itu ditangani oleh Ken Kawauchi. Jadi mereka bagi dua. Nggak bakal digantiin. Menurut Shinichi Sahara sendiri, dia tidak tertarik untuk mengambil orang luar, apalagi orang baru untuk bergabung. Dan lebih karena dia dan Brivio sama-sama tahu ini tim mau dibawa kemana, arahnya kemana, dan bagaimana. Karena apa? Brivio selalu ngomong sama dia. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi Sarah bilang nggak ada hubungan sih. Kita nggak akan ambil orang luar. Kenapa? Karena memang kepercayaan itu mahal. Istilahnya menurut gue sih mereka udah percaya banget sama Brivio dan amat sangat bangga sama Brivio dan tiba-tiba Brivio pergi tanpa angin, tanpa hujan gitu. Istilahnya gue sih dengar-dengarnya agak sakit hati. Tapi ya udahlah. Bener juga sih Sarah bilang kita terkejut dan sangat terpengaruh gitu. Ini kenapa? Apa yang salah? Tapi mereka bilang kami move on aja, jalan aja, mau nggak mau.
gitu. Tapi bukan berarti kami akan mencari pengganti untuk Brivio. Jadi maaf-maaf buat yang punya skenario Nieto mau masuk, menurut gue sih Nieto nggak memenuhi syarat banget buat jadi gantinya Brivio. Kenapa? Karena pengalamannya Nieto di MotoGP itu jauh lebih rendah dibanding manajer-manajer lain. Dia punya pengalaman ya di Moto2, Moto3, dia yang ngurusin VR46. Tapi buat di MotoGP, no, you have no idea at all. Lu baru mau masuk di MotoGP untuk memanajeri timnya Luca Marini, tapi untuk memanajeri tim sebesar Suzuki is not easy at all. Masih mending Supo sih kalau menurut gua. Kalau kalian pikir mending Nioto masuk terus VR46 gabung ke Suzuki, jauh banget men. Meskipun sponsor mau, Vale yang nggak mau. Kenapa? Karena Bebek Vale itu ada apa sih? Gue bisa bilang keterikatan. Kalau lu nggak bagus hubungan lu sama pabrikan, bakalan susah buat lobby part, buat lobby apa sih sponsor dan duit dan segala macam itu nggak gampang. Itulah kenapa orang dalam Vale sendiri udah bilang kalau nggak bisa masuk Yamaha ya udah Ducati. Karena passion mereka di Ducati itu lebih mirip dibanding dengan Suzuki dan koneksinya Bebe Vale ke Ducati itu lebih baik dibanding dengan Suzuki. Suzuki kalau Brivio masih ada ya koneksi dia cuma sama Brivio. Memang Brivio koneksinya bagus sama petinggi Jepang tapi in fact sekarang Brivio nggak ada. Mau ngarepin Pablo Nieto, wow susah men. Dia orang baru. Kalau di Ducati itu karena dia sudah punya koneksi ke pabrikan, si Peko udah dapat, makanya dia sampai naik kelas. Jadi mereka sudah tahu mau hubungi siapa untuk misalnya nambah part, minta dukungan yang lebih lah ya, termasuk soal duit. Oke, jadi bukan cuma soal sponsor. Kemarin itu memang Monster masuk jalannya sih lebih mudah, tapi kalau ada Brivio, kalau nggak ada Brivio, Nieto pun masuk di situ nggak bisa. Kenapa? Karena petinggi juga harus belajar dulu Nieto bener nggak orangnya. Oke, siapapun yang merekomendasi tetap harus petinggi Jepang yang harus mempercayai mereka dulu, baru bisa lu minta A, B, C, D, ngerti nggak? Jadi jangan memaksakan dulu lah ya kalau soal ke Suzuki. Menurut gue emang jauh panggang daripada api. Bebe Vale sendiri ke Suzuki jauh banget. Brivio sendiri mengakui bahwa dia lebih condong Vale ke Ducati daripada ke Suzuki sendiri. Kenapa? Karena dia ngerti karakternya Vale adalah harus punya keterikatan dengan petinggi. Paling enggak key point-nya mereka. Oke? So, see you next time. Have a nice day. Bye-bye.